Tahap evaporasi dan tahap transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya air laut, sungai, danau, atau badan air lainnya. Proses evaporasi ini dapat terjadi karena adanya sinar matahari yang menyebabkan penguapan air. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, tahap kondensasi merupakan proses pengumpulan di mana uap air yang berasal dari evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa oleh angin. Pada tahap ini yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya akan semakin rendah. Nantinya awan akan mengalami pengubunan yang membentuk titik-titik air terlebih karena awan sudah mengandung banyak uap air. Selanjutnya tahap presipitasi, yaitu proses saat titik-titik air dari awan akan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Saat awan tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan terjadinya hujan salju atau hujan es. Selanjutnya tahap terakhir yaitu infiltrasi, yaitu proses penyerapan di mana air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut hingga samudera. Selain mengalir ke berbagai sumber air, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap oleh tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Tahap siklus air ini akan terus berputar tanpa hentinya. Tahapan siklus nitrogen diawali oleh fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Tahapan kedua yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium. Kemudian nitrit dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Dehidrasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Selanjutnya, tahapan ketiga, asimilasi nitrogen. Asimilasi adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino, dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Selanjutnya, amonifikasi. Amonifikasi adalah proses sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme, kemudian menghasilkan amonia. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan. Selanjutnya tahap terakhir, denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri pada kondisi anaerobik. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor melalui 5 tahap dan berjalan lambat di alam. Tahap siklus fosfor diawali dengan pelapukan batuan. Daun fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Tahap kedua yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan
Fosfor yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Tahap ketiga yaitu dekomposisi. Berikutnya fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfor yang telah masuk dalam tanah atau hewan akan diurai oleh decomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Tahap ketiga yaitu proses daur fosfat. Dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan mencegah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut dengan mineralisasi. Tahap kelima, fosfat akan terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya sehingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Tahapan siklus oksigen diawali dengan proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan oksigen atau O2 yang dilepaskan ke atmosfer. Tahapan kedua, kemudian oksigen dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernapasan. Tahap ketiga, oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme tumbuhan. Tahap keempat yaitu metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Tahap kelima, kemudian industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida ke atmosfer sebagai limbah industri. Yang keenam, senyawa hasil respirasi manusia hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida dan air. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Tahap ketujuh, kemudian proses berlanjut dimulai dari proses pertama.